Saya sih yakin, publik juga yakin, mereka itu tidak sendirian. Pasti ada orang besar di belakangnya. Siapakah orang besar itu? Apakah Pak Budi Ari? Penting untuk memeriksa dia, apakah dia hanya ketiban sial, punya anak-anak buah yang seperti itu, atau dia ketiban finansial. Gitu. Pertama dia menyampaikan ada 5 bandar besar, kemudian 4 bandar besar yang sudah terdeteksi namanya, sudah diketahui lah namanya, kita semua sudah tahu, dia bilang gitu kan, sudah disampaikan kepada Kapolri, dan Kapolri akan menindaklanjuti itu kan. Sampai sekarang mana bandar besar itu? Betul. Yang ditangkap malah Gunawan Satbor. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal. Obrolan mendalam bersama orang-orang dalam yang selalu setia menemani Mas Jaka Budi Santoso. Ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat Mas? Sehat, walafiat. Oh, Alhamdulillah. Habis touring tapi lebih segar. Seneng kalau lihat orang sehat semangat. Ya. Ada Mas Ahmad Punto. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Apa kabar Mas? Ini kali kedua ya? Kali kedua. Kali kedua. Alhamdulillah Yang sehat. pertama Nanti setiap ini. setiap episode. Ya, Kali pertama views-nya langsung iya. melonjak Ordal. Melejit. Jadi ya mudah-mudahan yang kali kedua ini lebih makin melejit. Amin. makin melejit. Kita ngobrol yang Lagi rame. terkait, yang 2 pekan ini menjadi perhatian publik ya. Ya. Iya. 2 pekan ya? Sudah 2 pekan ya? Sudah 2 pekan lah. Ada satu nama yang menyedot perhatian. publik. Berarti hanya sekitar 2 minggu setelah pelantikan presiden ya? Nah, iya betul. Ya, cepat banget ya. Iya. Langsung bergerak cepat Iya. polisi. Kita sebut namanya aja lah ya. Pak Budi Ari. Budi Ari Setiadi. Mantan Menkominfo. Nah, yang sekarang menjadi Menteri Koperasi ya. Iya. Kenapa dia menjadi pusat perhatian 2 pekan terakhir ini? Karena ada 11 pegawai Kementerian Kominfo ya, sekarang Komdigi ya, Kementerian Komdigi itu ditangkap oleh pihak kepolisian dan 2 diantaranya memiliki kedekatan dengan Pak Budi Ari kan. Iya. Gitu. Ya, silakanlah Mas Jaka yang memulai dulu biar hangat ini. Iya. Ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama mungkin begini. Kok begitu cepat? Setelah Pak Prabowo dilantik hanya 2 minggu, polisi langsung bisa mengungkap Ya. mereka yang selama ini melindungi situs-situs judi online kan? Ordal. Jadi orang dalam. Tapi memang mafia kan, Kemenkominfo. setiap mafia itu kan begitu kan, pasti melibatkan orang dalam. Tidak mungkin tidak melibatkan orang dalam. Nah, selama ini kan judi online kenapa semakin marah, semakin merajalela, semakin menggila itu kan, ya publik betul-betul meyakini ada orang dalam yang ikut membantu. Kenapa mereka terus eksis? Meskipun katanya sudah banyak upaya untuk men-take down situs, katanya Kemenkominfo itu sudah jutaan yang diblokir, tetapi faktanya kan semakin marah. Berarti emang masih ada persoalan yang ada kan, dan persoalan itu berhasil diungkap pihak kepolisian hanya 2 minggu setelah presiden baru. Terus pertanyaannya ya selama ini apakah polisi sebenarnya sudah mengetahui ada orang dalam di Kemenkominfo tetapi tidak bisa, tidak mau, atau karena ada sesuatu sehingga mereka tidak mengungkapnya, atau karena ada perintah dari orang-orang kuat agar dia tetap dilindungi. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan publik yang belakangan mulai terjawab kan. Tetapi kan pertanyaan ini kan masih panjang. Apakah hanya mereka yang melindungi judi online? Apakah ada orang-orang yang lebih kuat yang berada di belakangnya, sehingga bandar-bandar judi online itu masih tetap saja eksis. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kembali dijawab oleh pihak kepolisian. Kita betul-betul mengapresiasi pihak kepolisian setelah selama ini terus terang banyak publik juga yang agak berpretensi negatif pada pihak kepolisian. Kok sudah berbulan-bulan sejak Pak Jokowi memerintahkan pemberantasan judol, tetapi bandar-bandar besar
tidak juga diungkap. Bahkan kalau kita ingat waktu itu bulan Juni ya kalau tidak salah, katanya pemerintah sudah mendeteksi adanya 4 bandar besar dan tinggal ditangkap, tetapi sampai sekarang juga tidak ditangkap. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti harus diberikan jawaban oleh para penegak hukum, dan ini menurut saya tugas kepolisian, dan saya sih yakin, publik juga yakin, mereka itu tidak sendirian. Pasti ada orang besar di belakangnya. Siapakah orang besar itu? Apakah Pak Budi Ari? Kalau publik kan banyak sekali yang menuntut kan, Pak Budi itu harus diperiksa, harus diusut, apakah dia terlibat atau tidak. Karena ya itu, sekali lagi, mafia itu tidak mungkin bergerak hanya melibatkan para orang-orang kecil, tapi ada orang besar yang punya kekuatan besar di situ. Iya, terkait orang dalam Kemenkominfo ini ya, Kemenkomdikji ini memang banyak keanehan sih. Yang pertama ada yang berinisial AK ya, Adi Kiswanto ya. Adi Kiswanto itu sebelumnya gagal dalam tes CPNS, akhirnya tetap dipekerjakan di situ, gitu kan. Terus kemudian ada juga teman dekatnya Pak Budi Ari, misalnya Zulkarnain Apriliantoni ya, dan dia yang merekomendasikan AK ini. Kita bayangkan sosok yang sebenarnya gagal sebelumnya dalam tes CPNS, kemudian dipekerjakan untuk urusan yang sangat serius gitu loh, sangat esensial gitu. Dan dalam satu kesempatan Pak Budi Ari juga menyampaikan bahwa untuk urusan teknis seperti pemblokiran itu tidak perlu ijazah kan, itu juga aneh gitu loh. Nah, sekarang giliran Mas Kunto lah. Nah, jadi sebenarnya aparat kepolisian ya apapun lah, siapapun yang terkait dengan urusan judi online ini punya kemampuan nggak untuk membereskan urusan judi online. Satu, kalau punya kemampuan, sebenarnya punya kemauan nggak? Kalau soal kemauan, balik lagi pertanyaan tadi kan, bahwa sebenarnya mampu, karena begitu berapa hari, berapa minggu, atau bahkan berapa hari sebenarnya kan, setelah pemerintahan baru dilantik, polisi udah bisa mengungkap berapa orang dalam di kami. Artinya kan secara kemampuan sebenarnya mereka mampu. Bahkan mungkin sudah mengantongi benar nama-nama itu. Persoalannya memang tadi di yang kedua, kemauan. Nah, kemauan ini apakah ada karena faktor ada orang yang levelnya lebih di atas yang melindungi sehingga polisi tidak mau atau tidak mau mengungkap lebih jauh ketika sebelum Prabowo dilantik, atau ada sebab-sebab lain. Tapi artinya saya kira polisi mampu kalau soal kemampuan. Atau ada satu lagi, punya kemampuan, punya kemauan, tapi punya keberanian tidak? Keberanian dan kemauan itu hampir di sama level yang hampir sama lah. Karena kemauan dan keberanian itu ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi dua hal itu kan. Ada orang-orang kuat yang mungkin melindungi. Ya antara kemauan dan keberanian itu memang yang menjadi persoalan sih. Bukan soal kemampuan lagi saya kira ya. Kita bayangkan aja tanggal 21 atau 20 Oktober Presiden dilantik, 21 Menteri dilantik ya, Menkomdikji. Tanggal 1 November udah mulai ini penggeledahan. Artinya belum sampai 2 minggu. Belum 2 minggu ya. Belum sampai 2 10 minggu. harian ya. Mungkin ya memang memang sudah ada nama-nama jangan nama-nama itu sudah ada lama. Sudah ada lama. Jadi memang tinggal mengeluarkan, tinggal nangkapnya aja kapan gitu ya. Artinya memang dugaan-dugaan publik bahwa ada, ya kita sebut Pak Budi Ari sebagai menteri itu memang ada keterlibatan di situ. Kemudian kenapa kemudian polisi tidak menangkap atau menggeledah Kominfo ketika masa pemerintahan yang sebelumnya? Mungkin ada kecurigaan seperti itu jadi beralasan, sangat beralasan. Apalagi dia ikut menjelaskan soal AK tadi. Itu kan sebenarnya mengonfirmasi bahwa kenapa AK akhirnya diterima masuk di kan, sebenarnya berarti dia tahu proses seperti itu dan dia mungkin juga tahu fungsi AK ini sebagai apa. Dan kalau tidak salah AK itu atas keputusan dia kan akhirnya diterima kan?
atas keputusan Pak Budi Ari setelah direkomendasikan oleh Zulkarnain, Apriliantoni. Iya. Ya makanya kan dugaan-dugaan itu kan akan semakin menguat di publik kan bahwa ya ini tidak sangat diduga tidak terlepas dari keberadaan Budi Ari sebagai seorang menteri. Dan kalau melihat fakta-fakta berupa foto lah misalnya kan beredar juga tuh foto ketika pernikahannya si Aka itu dihadiri oleh Pak Budi Ari dan juga Apriliantoni gitu kan. Jadi wajar kalau publik memang menduga bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara Pak Budi Ari dengan para tersangka ini gitu loh. Dan yang ditunggu publik saat ini adalah kapan Budi Ari ini diperiksa. Yang bersangkutan kan sudah menyatakan kesiapannya. Nah, sekarang kita tunggu kapan polisi memanggil Budi Ari. Akankah itu dilakukan? Ya harus. Harus dipanggil. Kalau soal keberanian, ya harusnya sekarang polisi berani. Sekarang siapa yang ditakuti? Orang yang paling kuat di negeri ini, Presiden Prabowo kan sudah memerintahkan bahwa judol itu harus diberantas sampai akar-akarnya. Itu kan sebagai bagian dari Astacita. Terus siapa yang lebih kuat dari Pak Prabowo? Kecuali kalau ada orang yang lebih kuat dari Pak Prabowo. Yang membuat Polri itu masih gampang. Tetapi semestinya tidak. Presiden itu kan sebagai panglima tertinggi TNI, sebagai panglimanya Polri juga, ya harusnya ketika Presiden sudah memberikan perintah seperti itu, ya harus dijalankan oleh Polri. Pak Kapolri itu harus memberikan perhatian sangat serius dalam kasus ini. Dengan memeriksa Pak Budi Ari, paling tidak publik itu ya rasa penasaran atau rasa kecurigaannya itu kan paling tidak akan mendapatkan jawaban. Bisa ada dua hal yang mungkin akan diini oleh Pak Budi Ari. Yang pasti dia bisa diusut sebagai turut serta kan. Terus apakah nanti keturut sertaannya itu berupa kealpaan atau kesengajaan? Itu tapi dua-duanya sama-sama bisa berkonsekuensi hukum. Dan itu kalau itu buktinya sudah betul-betul kuat, dan harusnya Polri itu tidak pandang bulu lagi untuk menegakkan hukum. Karena kalau sekali lagi kalau cuman orang-orang kecil, pegawai, operator segala macam, ya sampai kapanpun judol itu tidak akan bisa kita atasi. Pasti akan tetap merajalela karena orang-orang kuat di belakangnya masih akan terus eksis. Dan kalau kita lihat banyak kan dugaan-dugaan publik bahwa judol itu memang sengaja dipelihara oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk kepentingan politik. Bahkan belakangan muncul itu ada unggahan-unggahan yang meskipun kebenarannya juga masih perlu pembuktian. Katanya judol itu salah satu sumber dana projo untuk mendirikan partai politik kan. itu kan kecurigaan di publik yang berdasarkan fakta ya, karena selama ini judol kok sepertinya tidak pernah bisa diatasi secara maksimal gitu. Jadi publik itu intinya kan cuma satu, ya tegakkan hukum setegak-tegaknya. Jangan hanya kepada operator, pegawai Kominfo, tetapi orang-orang di atasnya, orang-orang kuat yang diduga mengendalikan judol ini, yang diduga menikmati hasil judol ini, kalau itu tidak dilakukan, saya pikir ya sama aja, seperti yang sudah-sudah. Jadi banyak sekali omong, banyak sekali janji, banyak sekali instruksi, tetapi faktanya ya begini-begini saja. Ya, coba kita bayangkan ya, sudah dibentuk Satgas Pemberantasan Judi Online, sudah melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari Menko Polhukam waktu itu, Menko Polkam ya, PPATK, pihak kepolisian, Kominfo, BSSN. Tapi sampai sekarang ya judol bahkan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan makin bertambah transaksinya. Itu memang agak mengherankan sih. Tapi ada klaim juga Mas dari Satgas. Artinya sekarang ini transaksi judol kan menurut PPATK itu sekitar yang tahun lalu ya 340-an lah. 327 triliun. 327 ya. Kemudian sampai bulan berjalan nih di tahun 2004 sudah 283 triliun. 83 triliun. Ini bulan pertengahan kemarin ini berjalan. Iya. Tapi ada klaim bahwa Satgas itu sudah bekerja maksimal. Karena kalau Satgas tidak
bekerja, potensinya Sampai akan ada 1.000 ribuan triliun. transaksinya tahun ini. Iya. Nah, artinya, ya memang polisi masuk dalam Satgas juga. Ya ini juga mungkin bisa diklaim sebagai kerja Satgas juga yang belakangan ini ya. Tapi memang selama sampai Juni sampai nanti berakhir Desember kan Satgas ini, memang kalau belum kelihatan. Jadi seperti kasus-kasus yang lain lah ya, Judol ini kadang-kadang rame di awal ketika Juni waktu itulah rame dibentuk Satgas, habis itu kita hilang lagi. Ya. Tiba-tiba nanti gerak lagi ini kayak belakangan. Ya mudah-mudahan yang terakhir ini enggak ya. Jadi yang ditunggu publik itu kan, kita mulai dari pernyataan Pak Budi Ari. Dia 2 kali menyampaikan. Pertama dia menyampaikan ada 5 bandar besar. Ya. Kemudian 4 bandar besar yang sudah terdeteksi namanya. Sudah diketahui lah namanya. Kita semua sudah tahu, dia bilang gitu kan. Sudah disampaikan kepada Kapolri, dan Kapolri sudah menyampaikan akan menindaklanjuti itu kan. Sampai sekarang, mana bandar besar itu? Betul. Yang ditangkap malah Gunawan Satbor. Kemarin sudah ditangguhkan. Ini juga anomali gitu ya. Nah, sementara ada juga para artis, para pesohor yang mempromosikan judi online. Salah satunya misalnya Denny Cagur. Ada juga nama-nama yang lain, misalnya ada Wulan Guritno, ada Amanda Manopo, Nikita Mirjani. Ya, banyak. Sampai ada 27 kalau proses hukumnya juga belum berlanjut kan? Iya. Ya itu kan pertanyaan yang sudah sangat lama ada di benak. Sebenarnya hukum itu buat siapa? Apakah hukum itu buat semua? Kalau katanya kan begitu. Kata para pejabat negara itu kan hukum buat semua. Semuanya katanya sama. Tetapi kalau kita lihat fakta di lapangan ya hukum itu tidak buat semua. Hukum itu hanya buat Anda, bukan buat saya. Hukum itu hanya buat mereka, bukan buat kita. Ketika seseorang itu punya kedekatan dengan pihak-pihak yang berkuasa, itu banyak yang tidak tersentuh hukum. Ketika seseorang itu punya popularitas atau apalah, atau punya uang, kekayaan, ya dia jarang tersentuh hukum. Termasuk dalam kasus Judol ini kan. Ketika Gunawan Satbor yang dia mendapat saweran dalam tanda kutip ya, dia langsung dijadikan tersangka dan sempat ditahan. Tetapi yang tadi puluhan artis itu ada 27 artis. Ada 27 artis yang katanya sudah diperiksa, tapi sampai sekarang kan tidak ada tindak lanjutnya. Termasuk Denny Cagur kan, malah sekarang jadi anggota DPR. Alasannya tidak tahu. Dalam hukum itu kan tidak ada alasan tidak tahu. Apalagi mereka orang-orang berpendidikan kok, bukan orang-orang yang betul-betul awam dengan hal-hal seperti ini kan. Jadi kalau mau penegak hukum itu tetap mendapatkan kepercayaan rakyat, ya tegakkan hukum untuk semua. Jangan tebang pilih, jangan hanya seolah-olah tajam, tetapi hanya ke pihak-pihak tertentu, termasuk dalam Judol ini kan. Makanya kalau mereka 11 pegawai Kemenkom di GI itu emang harus ditindak. Mereka udah sangat diduga emang salah, dan bukti-buktinya sudah sangat kuat. Sejumlah uang, banyak uang juga udah disita kan. Tetapi apakah hanya mereka? Apakah tidak ada orang, sekali lagi, apakah tidak ada orang yang lebih kuat yang berada di balik mereka? Apakah selama ini mereka begitu leluasa beroperasi yang katanya sebulan berapa miliar? 8 miliar keuntungannya. 8,5 miliar. 8,5 miliar. Apakah itu hanya 11 orang itu? Apakah tidak ada atasan-atasannya yang mengetahui atau melindungi? Itu kan harus diungkap oleh polisi. 8,5 miliar itu berasal dari setiap satu situs judi online yang dilindungi. Itu mereka dapat 8,5 juta. Ini kan yang dilindungi, yang tidak di take down itu kan 1.000. Coba kita bayangkan kalau tidak 1.000. Iya, makanya. Dan saya yakin tidak mungkin data sementara yang terungkap 1.000 ya. Tapi kok saya yakin tidak cuma 1.000, tapi pasti lebih kok menurut saya. Bahkan ada yang bilang untuk melindungi satu situs website itu bukan 8,5, tapi 25 juta. Nah, coba. Berarti 25 miliar. Itu sebenarnya bisa kelihatan dari
dari beberapa orang yang 11 tersangka ini dengan gaya hidupnya yang hedon. sangat hedon kan. Ada yang katanya tiap bulan umroh, ada yang tiap minggu. Ya itu ada Umroh Lesiran, pasti ya. gitu. Iya, iya. Nah, itu kan artinya ada. Emang udah kebalik-balik nah gitu. Umroh tapi Salah satunya kan Deden Imaduddin kan. Iya. Deden Imaduddin kan salah satu pejabat lah yang Iya. dari 11 yang ditangkap itu kalau dilihat dari apa yang dia kenakan, misalnya jam, beberapa kali dia menggunakan Audemars Piguet, misalnya, kemudian Rolex Daytona, terus kemudian pakai juga Richard Mille, kayak begitu itu kan jam-jam yang super mewah dengan harga bukan ratusan juta juga, tetapi sampai mencapai miliaran gitu kan. Dari situ ya mungkin publik bisa mengukur, tapi kan kita juga belum tahu. Kalau kita mau husnudon, belum tentu itu jam asli seperti yang kemarin dipakai oleh cuman 4 juta. Abdul Qahar. Abdul Qahar yang ke Jagung ya. Iya, yang direktur penyidikan Jampitsus itu kan ketika jamnya dibelejetin oleh netizen seharga. Ada lagi dulu Panglima miliaran. TNI Muldoko Muldoko itu itu. yang katanya apa tuh? Iya, Palsu tak apa dibelinya ya itu bukan Richard asli. Mille itu katanya palsu Iya, sampai makanya dibanting gitu kan. dibanting kan. Tapi masa seorang pejabat negara Makanya, pakai berarti jam udah palsu udah kan? Itu melakukan aja juga pidana juga dong. melanggar. Memang banyak keanehan gitu loh kalau kita melihat penanganan judi online kita ini. Karena apa? Dari tahun ke tahun kan transaksinya bertambah kan. Iya. 2000 tadi saya catat 2021 itu transaksinya baru 50-an. mencapai 57,91,91 triliun. Kemudian 2022 104,42 triliun. 2023 327,5 triliun dan 2024 pasti jauh lebih besar kan. Sementara sudah dibentuk Satgas dan macam-macam gitu loh. Artinya apa? Artinya kita gagal, harus diakui negara ini gagal memberantas judi online. Iya, Gitu betul. loh. Dan boleh dikatakan kalau campaign media Indonesia kan darurat judi online. Nah, Ya, itu yang harus betul-betul dibuktikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran gitu. belum dampaknya kan. Kalau kita Iya, lihat pemberitaan-pemberitaan terakhir itu kan ada suami Bakar istri. bakar istri, Iya. anak merampok orang tua dan membunuhnya, anak-anak SD berapa puluhan ribu kan udah terjerat judi online. Jadi ya semestinya negara itu jauh lebih serius lagi untuk memberantas judi online. Iya. Ya salah satunya apa? Penegakan hukum. Kalau penegakan hukum itu masih seperti sekarang tebang pilih, ya sampai kapanpun judi online tidak akan bisa diberantas sampai tuntas. Ya kalau tadi sekali lagi coba jangan hanya pegawai Kemenkominfo, jangan hanya Gunawan Satbor, artis-artis itu yang sudah diperiksa itu coba dikenakan sanksi hukum. Jadi ada Ya, shock terapi. ada shock terapi, ada efek jerah, dan yang penting akan membangkitkan kepercayaan Ya. rakyat terhadap aparat penegak hukum. Iya, karena social damage akibat judi online itu udah luar biasa Iya. tadi yang disampaikan itu kan Sosial ekonomi. dan berdampak tidak hanya pada puluhan atau ratusan orang, tapi ratusan ribu bahkan jutaan gitu loh. Katanya 4 juta ya kalau tidak salah. Iya. Kalau Dan tidak salah terakhir kejadian-kejadian itu yang tadi Mas Jaka sampaikan itu kan sungguh sangat membuat kita miris gitu loh. Apalagi misalnya sudah terjerat judi online, kemudian terjerat pula Pinjol. Emang biasanya gitu kan? Karena judi online udah nggak punya duit, ya dia ke pinjol. Ya udah. Akhirnya udah gelap mata, ngerampok, membunuh dan sebagainya gitu loh. Jadi ya kita mesti tagih kepada aparat, kita tagih kepada pemerintah agar ya judi online ini segera diselesaikan. Ya. Cuman pertanyaan saya, Mas Punto, sebenarnya sulit nggak memberantas judi online ini? Baik, ya secara teknis lah. Karena gini, bayangan saya, judi online itu kan semuanya namanya juga online. Online itu kan mendeteksinya mudah, menelusurinya mudah kan? Gitu. Servernya ada di mana, pelakunya siapa, aliran dananya kepada siapa. Kan ada PPATK juga kan yang sudah dilibatkan dalam urusan pemberantasan judi online ini. Tapi faktanya hingga saat ini kan tidak ada kemajuan yang signifikan. Itu alasan sulit itu yang sering diungkapkan penegak hukum ketika ini sulit mengikuti aliran
dananya misalnya karena servernya mungkin di Kamboja, atau di Filipina gitu dulu. Itu selalu menjadi alasan aparat penegak hukum selama ini memang. Itu pun yang membuat kita, setidaknya saya mungkin ya, sulit juga percaya ke aparat untuk bisa menegakkan hukum terkait judi online ini secara tuntas. Kembali lagi katakanlah kalau kita bagi ya di hilir dan di hulu. Di hilir aja yang promote judi itu kan kita anggap kita hilir. Itu pun sudah tebang pilih. Yang mungkin tidak ada pemain kuat-kuat banget di situ. Polisi udah tebang pilih di situ. Yang ditangkap hanya satbor. Yang lain dibiarkan lah. Padahal sama-sama alasannya tidak tahu kan. Ya kan? Karena ketidaktahuan sama, satbor juga seperti itu, tapi dia ditangkap. Apalagi di hulu. Ya, di situ tempatnya orang-orang kuat, bandar-bandar dengan kekuatan finansial yang sangat. Jadi saya kok agak nggak terlalu yakin ya dengan walau sulit ataupun mudah. Jadi bukan itu lagi kayaknya persoalannya kalau menurut saya ya Mas ya. Ada halangan hambatan yang besar yang membuat polisi atau penegak hukum lain ini agak ragu-ragu untuk memberantas, takut, ragu-ragu gitu ya. Untuk memberantas judi ini memang seakar-akarnya. Ya akhirnya sampai ranting-ranting doang mungkin ya. Atau paling batang-batang yang kecil gitu. Bukan perkara sulit atau mudah, tapi memang lagi-lagi ke tadi, kemauan dan keberanian. Iya, jangan-jangan memang tidak salah juga kalau publik menduga bahwa banyak juga aparat yang tersandra oleh judi online. Ya, mungkin gitu. Selain bahasanya begitu tersandra ya. Banyak warga ya di antara kita rakyat yang terjerat oleh judi online, tapi aparat juga tersandra oleh judi online. Ya faktanya memang sudah ada kan. Ada beberapa anggota TNI dan Polri yang ketangkap karena menjadi backing kan. Itu yang bawah, nggak tahu kalau di atas ya. Kalau level-level, kalau kelas-kelas jenderal itu apakah ada atau tidak, ya kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Tetapi ya sekali lagi kalau dari sisi teknis emang mungkin agak menyulitkan ya, karena tadi servernya di luar negeri, katanya bandar-bandarnya juga ada di luar negeri, tapi kan penegak hukum itu punya jaringan internasional yang tidak kecil. Ada Interpol, ada segala macam. Jadi semestinya ya mungkin tidak terlalu mudah, tetapi semestinya kok bisa menangkap satu atau dua bandar yang besar lah. Nggak usah semua bandar dulu yang ditangkap, karena memang tidak perlu upaya yang lebih sangat besar kan. Tetapi ya satu bandar besar ditangkap itu sudah menunjukkan kepada publik kok bahwa mereka itu serius. Atau begini umpamanya misalnya di Kemenko Digi itu, saya kok agak membayangkan kenapa ya dia yang selama ini dilakukan lebih memblokir ketika situs itu sudah bisa diakses publik. Kenapa tidak mencegah agar situs itu tidak bisa diakses oleh publik? Kalau dulu ada situs-situs porno itu, kan sekarang sama sekali tidak bisa loh publik itu mengakses situs porno. Tapi coba kalau kita sampean ini di Google, ketik aja slot, itu bertebaran itu situs-situs yang bisa diklik setiap saat, dan begitu mudahnya kita masuk mendaftar segala macam. Kenapa tidak istilahnya dicegah dulu? Ada sebuah teknologi yang seperti dengan situs-situs porno, jadi tidak bisa diakses, bukan setelah bisa diakses baru diblokir. Dicegah dari mesin pencarian. Iya, di mesin pencarian. Kenapa tidak di situ? Saya coba. Meskipun itu bisa juga ditembus. Ya, tetapi yang bisa menembus itu hanya orang-orang yang punya keahlian. Yang paling melek teknologi. Tetapi kalau yang orang-orang awam yang dia punya HP, tetapi sekedar dia punya HP, akan susah, Mas. Paling tidak bisa mengurangi lah daripada hanya setelah bisa diakses baru diblokir. Itu mau sampai kapan? Karena itu kan begitu akses diblokir pasti akan ada situs-situs baru selama tidak ada upaya untuk membentengi di mesin pencarian atau dimanapun kan. Jadi saya pikir baik polisi maupun penegak hukum maupun Kemenko Digi itu harus punya terobosan-terobosan yang lebih
serius lagi untuk mengatasi judi online ini, karena ya ini mafia lah, mafia besar, mafia internasional, dan mereka melihat ceruk pasar di negara kita yang luar biasa besarnya, ya pasti akan dengan segala upaya, dengan kecerdikannya akan terus menganeksasi negara kita. Tetapi secerdik-cerdiknya penjahat, seharusnya penegak hukum itu lebih cerdik. Iya. Ya kan? Kan teorinya begitu. Betul. Begitu juga dengan teknologi. Sehebat-hebatnya penjahat itu menggunakan teknologi, mereka yang punya negara harus lebih hebat lagi dalam menghadapi mereka dengan lewat teknologi. Itulah yang harus dipikirkan oleh negara. Dan itu kan yang menjadi konsen Pak Prabowo kan. Dan ya tinggal para pembantunya ya, apakah perintah Pak Prabowo itu akan dilaksanakan dengan serius ataukah hanya sekedar seolah-olah serius, tetapi ya faktanya tidak serius. Dan itulah yang terjadi, indikasi-indikasi seperti itu kan yang terjadi selama ini kan. Hingga kenapa publik itu masih terus ya menjadi sasaran para bandar judol. Dan keseriusan pemerintah dalam memberantas judi online itu harus segera dibuktikan. Iya. Kan pemerintah baru berganti kan. Betul. Gitu. Jadi ya lakukan hal yang mesti dilakukan gitu loh. Kita tagih lagi 4 bandar besar atau 5 bandar besar yang sudah diketahui keberadaannya di mana, siapa orangnya. Itu kalau misalnya ada 1 atau 2 yang ditangkap, itu pasti akan menjadi shock terapi gitu. Akan menumbuhkan kepercayaan publik gitu loh. Kemudian artis-artis, soal perbedaan perlakuan antara artis-artis yang prominen dengan artis-artis yang mediocre. Itu kan jelas sekali perbedaan ya. Begitu. Itu akan menjadi shock terapi ketika aparat akan melakukan penegakan hukum yang tidak tebang pilih gitu loh. Nah, balik lagi ke soal keberanian pemerintah ya, atau keberanian aparat. Ini kan lagi-lagi ya itu harus dibuktikan kan. Nah, pertanyaannya lagi, saya sejujurnya saya masih penasaran, apa sih yang membuat pemerintah ini atau aparat ini ya tidak berani, ragu-ragu, gampang untuk melakukan penegakan hukum terhadap judi online ini gitu loh. Pemerintah sekarang atau dulu? Makanya kita tunggu. Pak Prabowo sudah memerintahkan. Sekarang harusnya kan gerak cepat dong. Ya. Harusnya gerak cepat. Sudah ada. Kemarin oke lah, kita harus apresiasi bahwa orang dalam sudah ditangkap lah. Ada 11 orang yang ditersangkakan. Tapi setelah itu harus terus dong. Harus jangan harus gaspol. Ini udah seminggu lebih ya. Itu dia. Nggak nambah-nambah. Sudah. Artinya hanya seolah-olah berhenti di situ. Nah, itu dia. Belum ada progres yang lebih ke atas lagi gitu. Nah, biasanya kan kita selalu seperti itu. Berhenti pada level bawah, berhenti pada level menengah gitu loh. Nah, kembali lagi kan kenapa publik menagih-nagih, kenapa Budi Ari nggak itu dia. Diperiksa itu kan karena itu. Mungkin udah sampai di level ini loh, di yang orang-orang Komdigi yang ex-Kominfo. Mestinya kan selangkah lagi tinggal meriksa Budi Ari seperti apa keterlibatannya. Budi Ari ini jadi apa, kan polisi penting untuk memeriksa dia, apakah dia hanya ketiban sial punya anak-anak buah yang seperti itu, atau dia ketiban finansial gitu. Gitu dia kira kan. Kenapa polisi takut atau tidak punya keberanian yang maksimal gitu untuk meriksa? Mungkin lebih cocok ditanyakan ke polisi juga sih, Mas. Kita kan ya meraba-raba aja bahwa karena ini ada uang besar yang bermain di situ, ada mafia seperti Mas Jaka. Itulah saya kira yang salah satu faktor yang membuat pengusutan kasus-kasus judi online ini selalu tertatih-tatih, lambat. Kalau bisa pelan, biar publik lupa, mundur lagi. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Kalau dulu kan sempat ada gini kan, adalah satu sumber yang sangat bisa dipercaya karena judi online itu emang sengaja dipelihara untuk biaya politik. Ya. Bukan hanya biaya politik kelas biasa, tapi biaya politik nasional, pilpres dulu. Ya dulu kan ketika kasus Sambo ya kan sempat muncul tuh konsorsium 303 kan. Ya, konsorsium 303. 303. Dan itu kan sudah
ada nama-nama aliran dananya, siapa pemainnya, siapa saja orang-orang yang berada di balik judi online itu. Tapi ya itu menguap begitu saja. Nggak ada tuh tindak lanjut dari aparat gitu. Diperiksa pun tidak kan, nggak ada pun. Iya kan, nggak ada satupun yang dipanggil. Iya, makanya itu kan yang sudah terjadi. Dan itu harus kita akui sebagai catatan yang buruk lah dalam upaya pemberantasan judol. Sekarang kan eranya sudah berganti. Iya. Eranya katanya Pak Prabowo ini kan betul-betul serius untuk memberantas judol sebagai salah satu bagian dari asta-citanya. Ya kita, kalau orang yang paling kuat sudah memerintahkan seperti itu, kalau bawahannya tidak mentaati atau tidak memenuhi perintah itu, ya berarti kan ada apa-apanya. Jangan sekali lagi, jangan-jangan ada yang lebih kuat dari Pak Prabowo. Dan kalau Pak Prabowo juga cuman sekedar membiarkan karena perintahnya tidak dijalankan, ya kita juga layak dong mempertanyakan Pak Prabowo, apakah serius atau hanya sekedar janji atau hanya sekedar omon-omon lah. Itu yang kita tagih dari Pak Prabowo. Ya kita tunggulah. Kan harapan ke Pak Prabowo bahwa kehidupan akan lebih baik itu kan sangat besar kan, 84-85% lah responden dari beberapa lembaga survei menyatakan itu. Saya takut ketika harapan itu sedemikian besar, terus faktanya pelaksanaannya ya apa adanya, kok nanti kekecewaannya akan jauh lebih besar dibandingkan yang sudah-sudah. Jadi ini pertaruhan juga dari Pak Prabowo, dan nama besar Pak Prabowo sebagai seorang presiden itu sekarang ada berada di anak buahnya nih. Dia bisa memperbaiki, dia akan tetap bisa menjaga nama Pak Prabowo atau justru memperburuk nama Pak Prabowo. Kalau instruksinya untuk memberantas judol hanya sekedar ya tidak serius, hanya sekedar orang-orang kecil tapi tidak pernah bisa membidik bandar-bandar besar, ya akhirnya yang kena juga Pak Prabowo. Ya pasti kan publik juga menuding kan, Pak Prabowo juga tidak bisa mengendalikan anak buahnya. Dicuekin juga diam saja. Itu kan yang akan terjadi kan. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo betul-betul serius juga terhadap judol ini. Iya, makanya di bulan-bulan awal ini sebenarnya kesempatan Pak Prabowo dan seluruh jajarannya untuk membangkitkan kepercayaan publik gitu loh, terutama untuk urusan pemberantasan judi online. Ya kan kita sebenarnya pada umumnya publik sudah mulai hopeless gitu loh dengan pemberantasan judi online ini, karena faktanya cuma sekedar mengumumkan sekian juta situs judi online di take down, artis-artis mediocre ditangkapin, diperiksa. Ada yang ditangkap lah, yang selebgram yang followernya kecil-kecil itu kan ditangkapin. Ada di Lampung, di Bogor, tapi yang besar-besar sampai sekarang masih santai-santai saja gitu loh. Bahkan seorang artis sekarang bahkan sudah menjadi anggota DPR. kan begitu ya. Sekarang bagaimana kita tidak ada yang calon bupati Pemalang kan, Vicky Prasetyo. Nah, itu disebut juga ya. Ya, juga. coba. Seperti itu. Jadi waktunya untuk bersih-bersih, waktunya untuk menunjukkan keseriusan dalam memberantas judi online. Karena apa? Dampaknya itu sangat luar biasa. Social damage-nya itu luar biasa gitu loh. Harapan kita tagih lah. Kita letakkan pada pundaknya Pak Prabowo, dan harus kita tagih bahwa ini akan segera dilakukan gitu loh. Ya mudah-mudahan ketika Pak Prabowo sedang berkunjung ke luar negeri ada putusan-putusan yang signifikan lah gitu. Menarik saya kira ini untuk terkait relasi antara presiden dan wapres yang baru ini ya. Ini terkait judol. Jadi ketika penanganan judol, pementasan kasus judi online ini sedang ramai sekarang, Pak Prabowo 2 minggu harus ke luar negeri untuk kunjungan dan lawatan untuk pertemuan bilateral dan multilateral. Menurut saya ini kesempatan buat Pak Wapres, Mas Wapres Gibran untuk membuktikan bahwa dia juga punya kapasitas untuk memimpin
pemberantasan judi, memimpin, benar-benar memimpin. Jadi kalau dia dalam 2 minggu ini penuntasan judol ada progres yang berarti di bawah kepemimpinan dia, karena sekarang kan yang menjadi kepala negara kan Mas Wapres. Mas Wapres ini. Itu akan menjadi kredit poin yang sangat luar biasa buat dia. Di tengah keraguan masyarakat, terus harus kita akui ya, masih banyak publik yang masih meragukan kapasitas Gibran untuk menjalankan sebagai Wapres. Tapi inilah saatnya untuk membuktikan, saya kira. Makanya itu saya sebut menarik, karena mengambil momentum ketika Pak Prabowo 2 minggu ke luar negeri, kalau dia bisa memimpin pemberantasan ini, setidaknya ada progres yang lumayan lah. Itu publik akan sangat mengapresiasi. Ya, kita tunggu suaranya Mas Wapres lah. Tapi yang terjadi, harapan publik itu malah makin hari makin meragukan gitu. Karena kemarin pada saat membuka MTQ di Palangkaraya, kan Mas Wapres tidak memberikan pidato. Padahal sebenarnya sudah diminta gitu. Nah, jadi ya tentu publik punya harapan besar gitu kan, dan tentu saja yang bersangkutan harus membuktikan kan, itu harapannya kan. Tapi kan, saya mau tanya ke Mas Jaka, bakal terjadi nggak itu? Kalau saya kok tidak terlalu yakin ya, karena kalau saya lihat ini kan Mas Wapres ini kan masih dengan gaya-gaya lama, gaya-gaya menurut saya copy paste sama bapaknya. Dia sering belusukan, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku. Apakah itu kerja seorang Wapres? Ya menurut saya kok enggak. Wapres itu kan orang nomor 2 di negara kita, sebenarnya dia harus memberikan gagasan-gagasan yang besar bagaimana membangun negara, bukan bekerja dengan, ya menurut saya itu levelnya level nggak perlulah seorang Wapres seperti itu. Sekali-sekali boleh, tapi kalau terus-terusan itu kok menurut saya mungkin Mas Wapres ini paham kali kan tipe rakyat kita itu seperti apa. Ya dengan cara itu yang bisa populis. Karena faktanya cuma banser, Mas. Wapres itu. Ya harusnya jangan banser. Dulu kita punya Wapres seperti Pak Hatta. Kita punya Wapres seperti Pak Sultan Hamengkubuwono. Kalau di era belakang ada B.J. Habibie yang punya gagasan-gagasan besar, ada Pak JK, Umar Kusuma, Pak Tri Sutrisno, itu kan Pak Ras itu pernah jadi Wapres kan ya? Iya kan? Ya jadi Wapres-Wapres seperti itu kan sebenarnya yang kita inginkan itu kan. Jadi orang nomor 1, orang nomor 2 itu paling tidak terlalu jauh, terlalu timpang, meskipun kekuasaan sepenuhnya ada di presiden, tapi Wapres itu juga harus punya kemampuan yang tidak ya, tapi jangan salahkan lah, karena gini, apa yang dilakukan Pak Jokowi itu belusuan, itu efektif. Makanya kan Gibran mengcopy paste itu. Makanya, habis kita agak serba salah juga ya, rakyat kita masih banyak yang larut dengan hal-hal seperti itu. Euforia dikunjungin, euforia dibagi-bagi. Ya, tapi sebenarnya sebagai seorang elit ya harusnya tidak memanfaatkan hal-hal seperti itu untuk kepentingan mereka kan. Harusnya kan lebih memberikan edukasi seharusnya. Tetapi kan kita melihat siapakah yang menjabat seperti itu. Mumpung sekarang presiden baru melawat ke luar negeri dalam waktu yang cukup lama, mestinya kita menantang si Wapres ini. Untuk bisa juga tapi kan sekarang kan karena judi online udah itu bikin aduan kan bikin aduan kan? Dalam maksud saya dalam kaitan isu penanganan judi online ya, karena ini isu besar, ini kesempatan buat dia, kita tantang dia untuk bisa memimpin pemberantasannya. Kalau itu sukses ya, kesuksesan 2 minggu lah kita bisa ukur, itu juga udah cukup membuat orang akan mengurangi keraguan. Tapi seandainya ada keputusan-keputusan drastis ya, misalnya nih ada level tinggi ya, baik bandar maupun pejabat negara yang ditersangkakan, itu saya pikir
muaranya tetap ada Presiden. ke presiden. Karena kan sebelum pergi kan presiden menyampaikan bahwa harus tetap berkoordinasi setiap saat strategis. bisa berkoordinasi dengan presiden kan. Ya umpamanya kalau Budi Ari itu mau diperiksa nih, ya kan tidak cukup kan Kapolri hanya meminta izin ke Mas Wapres, dia pasti langsung ke presiden. Jadi ya sekali lagi kan sebenarnya intinya kan begini, publik itu menunggu apa yang harus dilakukan oleh negara, baik itu penegak hukum, baik itu pejabat Kementerian Kemenko Diki, itu paling tidak dikurangi lah, bisa dikurangi situs-situs judi online itu sehingga tidak semakin mudah diakses oleh masyarakat manapun. Dan yang paling penting sekali lagi itu penegakan hukum itu. Tapi saya jadi ingat itu, ada foto beredar di media sosial, fotonya Pak Jokowi bersama Zulkarnain Apriliantoni ya. Karena kan yang bersangkutan ini kan juga sebelumnya pernah menjadi komisaris Hotel Indonesia Natur ya salah satu komisaris BUMN lah gitu kan. Ada foto yang bersangkutan dengan Pak Jokowi pakai baju putih. Kemudian yang kedua juga tuh Denden Imaduddin. Nah, Denden Imaduddin Soleh itu ada foto bersama di salah satu kantor podcast di Total Politik ya. Itu bareng kepala kantor komunikasi Presiden Hasan Nasbi gitu loh. Artinya apa? Ya mereka itu sebenarnya berada dalam lingkaran-lingkaran yang sebenarnya tidak jauh-jauh juga gitu loh. Iya ya kayak itu kan kayak dia memutuskan orang yang tidak lulus tapi malah diluluskan dan dia lebih mengepalai kalau nggak salah ya. Siapa sih Aka ini ya? Dan pokoknya orang penting juga di situ kan untuk pembokliran itu ya. Jadi publik kan akhirnya kan ya nggak salah kalau publik itu menduga-duga bahwa ini adalah sebuah kesengajaan untuk mencari keuntungan dari judi online ini. Nah, agar publik itu tidak semakin liar spekulasi publik supaya nggak semakin liar. Polisi harus mengklirkan masalah ini. Betul. Caranya apa? Ya periksa semua yang diduga tersangkut dengan kasus ini, termasuk Menteri Budi Ari. Apakah nanti Pak Budi ini terlibat atau tidak ya nanti tergantung hasil pemeriksaan kan. Tetapi kita juga mengingatkan pemeriksaan yang benar-benar fair, yang benar-benar jujur. Jangan karena ada kepentingan lain sehingga nanti hasilnya itu bisa dipoles sana poles sini. Itu yang diinginkan masyarakat dan itu yang harus dibuktikan oleh para pembantu Presiden Prabowo agar apa yang ditegaskan oleh Pak Prabowo itu tidak hanya sekedar bicara, tidak hanya sekedar retorika. Dan jangan sampai aparat kepolisian kalah dengan netizen. Iyalah. Masa netizen yang membelejeti siapa itu Antoni Apriliantoni, siapa namanya Zulkarnain Apriliantoni, siapa itu Deden Imaduddin gitu loh. Makanya seperti dulu kasusnya siapa? Kaisang itu kan, kan netizen juga tuh yang membelejeti itu kan. Fufu Fafa semua ini. Jadi ya masa negara kalah sama warga negara sih, padahal punya segala instrumen kan. Itu yang kita inginkan. Mas Bunto, ada yang mau disampaikan ini terkait judi online, harapannya apa? Kalau kita lihat yang terakhir yang penangkapan itu sudah sebenarnya sudah bisa kita katakan di level tengah ya. Ini untuk menelusuri yang ke atas-atas sebenarnya makin mendekat gitu. Jadi kalaupun nanti misalnya Pak Budi Ari diperiksa, juga jangan berhenti di Budi Ari. Ini pasti akan ada yang di atas-atas lagi. Jadi memang perlu upaya yang lebih keras dari aparat penegak hukum, terutama kepolisian untuk membuat judi online ini mati semati-matinya, kira-kira begitu ya. Oke, Mas Jaka. Iya, kalau saya kira penegakan hukum di Indonesia kembali diuji dalam kasus ini ya. Apakah penegakan hukum itu untuk semua atau hanya untuk orang-orang tertentu? Cuman mungkin bisalah kita ingatkan Nabi Muhammad itu kan pernah bersabda ya kalau tak salah. Kenapa sebuah kaum itu akan binasa? Ya karena ketika hukum hanya diberlakukan hanya untuk orang yang tidak punya apa-apa. Ketika seseorang punya terhormat, dianggap mulia, hukum tidak berlaku buat mereka. Tetapi ketika seseorang itu rendahan, itu hukum begitu tajam. Dan itu akan membuat sebuah kaum itu akan binasa. Dan kita tentu saja, negara kita tidak inginlah binasanya karena hal-hal seperti itu. Jadi tegakkan hukum setegak-tegaknya, sehingga
kepercayaan publik kepada Pak Prabowo itu terus bisa terpelihara, jangan sampai kepercayaan sudah besar itu makin lama makin surut, makin habis hanya karena penegakan hukum yang masih tebang pilih. Kalau di beberapa institusi kan ada juga kesan tebang pilih kan, kayak kasus di Kejaksaan Agung yang belakangan ini kan, kenapa Tom Lembong itu begitu cepat dijadikan tersangka. Sekali lagi kita tidak membela Tom Lembong ya, kalau memang dia bersalah ya harus ditindak, tetapi kenapa yang lain tidak? Kenapa seorang menteri yang sudah mengembalikan uang 27 miliar sementara sudah melewati batas ketentuan gratifikasi sampai sekarang masih bebas melenggang. Jadi ya hal-hal seperti itu sebenarnya yang membuat masyarakat, sebagian masyarakat lah, ya semakin tidak percaya terhadap negara. Dan kalau itu terus dibiarkan, saya pikir buruk lah bagi kelangsungan masa depan negara kita. Ya, betul. Dan untuk mengembalikan kepercayaan publik itu, ya itu tadi, seperti yang Mas Jaka sampaikan, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Tanpa pandang bulu, tanpa ada tebang pilih. Iya. Apa tuh lagunya Iwan Fals? Tegakkan setegak-tegaknya. Itu kalau jalannya itu. Manusia setengah dewa. Ya. Oke, mudah-mudahan Pak Prabowo agak menjadi manusia setengah dewa. Itu. Ya, harapannya kan seperti itu kan, gitu. Jangan ada tebang pilih, jangan ada pilih kasih, gitu. Oke, baik, Sobat Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat.